Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Melihat bagian dunia ini, hutan prasejarah sudah tidak ada lagi, menjadi tanah yang berkeringat tidak jauh dari ribuan ras dan pengikutnya. Mereka yang dimakamkan di negeri ini harus selalu berlindung di sungai dan tidur di sini. Di dalam lubang hitam, Ye Chen duduk bersila, tidak bergerak, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, memegang harta karun yang agung. Hanya dia yang memiliki kaisar, dan itu terukir dalam jiwa seumur hidup. Kali ini, dia mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan Kaisar Daomar. Dalam pertempuran ini, pengepungan keempat kaisar adalah bencana. Jika bukan karena nirvana, kebanyakan dari mereka akan menjadi debu tahun-tahun, dan hukum kaisar akan diubah. Itu juga memiliki kesempatan untuk menjadi nirwana di ujung hidup atau mati. Sama seperti Kaisar Iblis Surgawi Si, yang telah melakukan kontak dengan dunia superior yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, mempertajam pikirannya dan metode kekacauan berevolusi sesuai dengan itu. Tidak ada angin di lubang hitam, tetapi rambut putih berkibar dan setiap utas penuh dengan perubahan dari keadaan sebelumnya. Orang suci yang sudah sangat maju, gumamnya pelan, menatap tubuh dan jiwanya. Orang tua bijak dan semangat primitifnya mencapai puncaknya dari latihannya. Dia bangun mengetahui bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Pada titik ini, itu seperti batu yang telah mencapai titik tertinggi. Setelah puncak, kejatuhan, hidup tidak dapat diubah. Tentunya, pikirnya, hidupnya hampir berakhir, atau sangat terbatas. Kali ini dia juga mengaktifkan Eternal Sky Evolution, dia dapat dengan jelas melihat bahwa kultivasinya sedikit menurun, umurnya juga dipersingkat dan dia menghilang tanpa jejak. Faktanya, seperti yang dikatakan Zhou Yi pada tahun-tahun itu, setelah menjadi orang suci, setiap kali dia menggunakan evolusi Zhoutian, dia akan mengorbankan hidup dan kultivasinya hingga menjadi non-kultivator dan saya sedang menunggu akhir. Pria yang tidak pernah menuruti perintahnya memiliki mata yang sangat lemah. Kali ini, kesengsaraan surgawi dan hukuman ilahi dari empat kaisar, juga berubah lagi, karena dia menjadi raja bela diri semu, dan ada banyak garis misterius di tubuh Ding, yang bermerek Dao, sangat tidak biasa. Mengambil tripod, Ye Chen berbalik dan keluar dari lubang hitam dan mendarat di reruntuhan hutan prasejarah. Basis kultivasi orang-orang ini tidak tinggi, dan yang terkuat di antara mereka tidak lain adalah orang suci palsu. Ye Chen tidak perlu bertanya, dia tahu apa yang mereka cari. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang mati dan berapa banyak senjata magis yang dihancurkan. Fragmen senjata ajaib Yuqiang datang tidak layak disebut, tetapi semuanya dianggap sebagai harta karun. Bisnis ini, bisnis kita, sedang menunggu untuk menemukan tempat lain. Satu demi satu, teriakan keras dan keras. Saya belum menemukannya sendiri, tetapi saya telah melakukan sedikit pemerasan, membuat reruntuhan yang seharusnya sunyi menjadi hidup di malam hari. Ye Chen tidak pergi, dengan botol batu giok tergantung di kepalanya, dia menyingkir. Dimanapun dia berada, noda darah yang tertinggal di udara dan noda darah yang belum mengering di tanah ditelan oleh botol giok, benang dan benang dengan warna berbeda, sangat berbeda di malam hari. Itu adalah harta karun, kerusuhan semua ras, orang mati dan terluka dari semua ras, banyak dari mereka memiliki garis keturunan khusus, bahkan jika mereka mati, sisa darah masih ada dan dapat digabungkan untuk membentuk garis keturunan. Mengumpulkannya kebanyakan untuk Manshan, gagak emas menelan darahnya dan dia tidak memiliki kekuatan darah. Dia mengumpulkan darah untuknya, memurnikannya ke dalam tubuhnya, dan juga mampu memadamkan darah lain untuknya. Ada banyak orang yang datang untuk berburu harta karun. Mereka tidak lupa mendecakkan lidah saat menjulurkan kepala untuk mencari harta karun. Banyak yang mengerutkan bibir dan kemudian menghela nafas, pahlawan seperti itu, usianya pasti sudah sangat tua, tapi dia tidak bisa lepas dari angka yang ditetapkan. Seiring dengan pasukan kaisar datang banyak ras besar. Sayang sekali sulit ditemukan dalam 100.000 tahun. Jika Anda menemukan satu atau dua tetes darah suci, apakah itu harta karun? Orang-orang semua bingung tentang sepeda mana yang Anda inginkan. Ah, darah suci. Masih ada orang suci di sini. Ye Chen datang dengan botol batu giok di kepalanya. Meskipun dia terengah-engah, tidak sulit merasakan tekanan orang suci itu. Saya orang suci, datanglah untuk kami dan ambil bayi udang ini. Banyak orang mengatupkan bibir,
tetapi hanya menaruhnya di dalam hati. Saya tidak tahu apakah Ye Chen mendengar kata-kata mereka atau apakah orang-orang itu terlalu lama. Ye Chen tersentak sedikit dan berhenti saat dia lewat, menatap pria besar itu dengan mata polosnya. Rambut Big Han naik, jantungnya bergetar, dan dia tidak berani bergerak, wajahnya sedikit memucat. Tidak bisakah kamu menahan nafas Ye Chen, orang suci ini? Mungkinkah dia ingin membunuh orang dan menghasilkan uang? Ye Chen tersenyum ringan dan menatap gelang di pergelangan tangan pria itu tanpa memeriksa. Jual. Pria besar itu tidak bersalah dan tidak berani mengeluarkan suara. Rasanya tidak benar dan dia sengaja menghitung dua di antaranya. Ye Chen tersenyum dan menyentuh tas penyimpanannya, melambaikan tangannya dan mengambil gelang pria besar itu, lalu berbalik dan pergi. Botol giok yang tergantung di kepalanya masih bergetar dan mengumpulkan darah di jalan. Melihat Ye Chen pergi, pria besar itu sangat santai. Sambil mendesah lega, seolah-olah dia telah melangkah melewati pintu hantu. Ketika dia membuka tas penyimpanan dan melihat ke dalam, dia terheran-heran, 300.000. Menurutnya, gelang perunggu itu sangat berharga. Senior, saya punya banyak gelang. Dahan Maliu mengikuti, mengetahui bahwa gelang itu sangat berharga sehingga dia harus memakai tali di lengannya. Ye Chen mendengarnya sendiri, tapi tidak ada kekurangan, tidak semua gelangnya. Jika bukan karena kata Tian Jiatian di gelangnya, dia tidak akan terlalu malas untuk melihatnya. Dalam kehancuran, Ye Chen berhenti sejenak saat dia mengumpulkan sinar darah, dan batu bersayap emas yang tersembunyi di bawah bumi yang hangus setengah terbuka, berkeringat kemuliaan malam. Potongan sumsum tulang belakang juga dapat memberikan sedikit darah bersih. Setelah menerimanya, Ye Chen hanya ingin pergi ke tempat lain dan melihat sosok yang jauh jatuh ke langit. Dia adalah seorang pemuda yang kuat, tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, hanya kerajaan kuasa royal dan kebanyakan dari mereka datang ke sini untuk berburu harta karun, tetapi dia terluka parah, napasnya tidak teratur, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Ke atas Ye Chen bergumam pelan saat dia mengenali pemuda yang kuat itu. Dia adalah manusia yang bereinkarnasi dan cukup akrab, dia berasal dari markas besar Yan Huang. Dia datang ke Yan Huang untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir dan membujuknya untuk bertarung dengan angkuh. Di masa lalunya, Yanlong membawa darah barbar seperti barbar dan gunung barbar. Ye Chen mengingat adegan kematian Yanlong di kehidupan sebelumnya dengan sangat jelas. Dia juga orang terakhir yang menjaga gerbang Songtian yang sekarat di bawah tembok Nanchu. Dalam kehidupan ini, dia cukup rata-rata. Dia berusia lebih dari 200 tahun, dan dia hanya berada di ranah seorang kaisar. Tidak peduli tingkat pendidikan atau tingkat darah, dia berhati-hati. Kamu tidak bisa menggertak orang seperti ini. Sementara Ye Chen sedang kesurupan, kemarahan Yanlong yang bereinkarnasi dapat terdengar dari jauh. Dia dikejar dan saat ini dikelilingi oleh lebih dari selusin orang dengan pedang patah di tangan mereka, yang melihat orang-orang di sekitar, darah mengalir dari mulutnya. Selusin orang tertawa dengan kilatan tajam di mata mereka, dengan ekspresi muram, aura tirani dan wajah galak, seperti sekelompok bandit yang merampok rumah dan penjarahan. Tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, kebanyakan dari mereka hampir di tingkat kerajaan, tetapi mereka memiliki kerajaan yang tegas. Biksu dari kerajaan kekaisaran tersenyum lemah, tatapannya dipenuhi dengan kesedihan. Yanlong meraung, darah mengucur, tetapi bahkan sebelum dia bisa bergerak, dia menghancurkan tungku perunggu biksu itu dan dipenjara di tempat. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia mengeluarkan pisau besar dengan kepala hantu di atasnya. Jika Anda memotongnya dengan pisau, Yanlong harus jatuh di kepalanya. Ini adalah pria yang kuat. Di dunia di mana hidup dan mati-mati, Yanlong tersenyum sedih. Tetapi pada saat itu, sesosok emas diam-diam muncul di depannya, dan pisau kepala hantu yang dipotong Ling Tian keluar darinya. Fei, bahkan orang ini terbang keluar. Matanya yang cerah membuat orang takut untuk melihat langsung ke arahnya. Dia sangat terkejut sehingga lingkaran orang di sekitarnya terbang keluar, dan mereka tidak tahu seberapa jauh mereka terbang, seperti cahaya ilahi yang menambahkan lebih dari selusin kemuliaan ke langit berbintang yang luas. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka melihat serangan emas, mengapa mereka terbang. Saat dia menggelengkan pikirannya, telapak tangan yang hangat sudah menekan Junior, dan darah mengalir untuk menyembuhkannya dan menyembuhkan lukanya. Terima kasih orang tua atas bantuanmu. Yanlong buru-buru berdiri dan membungkuk pada Ye Chen. Adikku sendiri. Ye Chen tersenyum ringan dan cahaya peri jatuh di dahi Yanlong.
Tiba-tiba, terdengar bunyi gedebuk yang menyakitkan, tubuh Yanlong bergetar dan berguling-guling di tanah, kepalanya di atas lutut. Cahaya peri yang aneh mengaum di lautan dewa, kepala mulai terbelah dan pikiran juga menjadi bingung. Ye Chen tidak berbicara dan membawanya ke Chaos Cauldron. Dia membagi gas darah yang terkumpul di botol batu giok dan menuangkannya ke tubuhnya. Garis keturunan Yanlong normal, yang seharusnya membantunya dilahirkan kembali. Yanlong belum dirilis, meleleh dari darah, dan kultivasi baru saja ditingkatkan. Ye Chen melangkah ke langit dan langsung pergi ke rumah merak. Dia mengorbankan asal api abadi, guntur surgawi, dan tubuh suci, menempa tubuh, jiwa, dan darah Yanlong. Dengan mulut berkaki tiga, dia menatap Ye Chen dengan tak percaya. Melihat, dia memukul dan berlutut di tanah sambil menangis. Belum di Peacock Family, tapi Ye Chen masih punya waktu untuk berbicara dengan Yanlong tentang tahun ini. Meskipun Ye Chen berbicara dengan jelas, dia dipenuhi dengan emosi ketika mendengar ini. Dia mengerang pada perasaan yang dia miliki di kehidupan sebelumnya dan di kehidupan ini. Belum lama ini, dia masih berbicara tentang tindakannya. Siapa yang akan percaya bahwa ada reinkarnasi di dunia ini? Dan siapa yang akan percaya bahwa orang-orang di wilayah selatan, yang baru-baru ini terkenal dan hampir disinggung tentang konflik besar dari 10.000 ras di wilayah selatan, sebenarnya adalah dewa. Yanlong dengan putus asa memohon padanya untuk pergi mencari orang yang bereinkarnasi juga, tapi Ye Chen menolak. Ye Chen ingin seseorang membantunya menemukannya bersama, tapi setidaknya kultivasinya normal, seperti Yanlong, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Jika dia mencari seseorang, keselamatannya akan menjadi masalah. Dia mengirim banyak pil medis rahasia yang mengerikan dan senjata ajaib. Dia telah menghapus begitu banyak di sepanjang jalan, tetapi bukannya tanpa kecemasan tentang orang yang bereinkarnasi. Untuk menelan pil yang mengancam jiwa Yanlong, hanya untuk mundur ke dalam kuali kekacauan untuk maju dalam waktu singkat, setidaknya bukan beban, lagi pula dia adalah seorang Jenderal Yan Huang. Bahkan di malam hari, masih hidup dan sehat. Dia baru saja pergi dan mendengar satu demi satu, apakah kamu mendengar? Keluargamu di selatan. Seseorang menghela nafas, karena tuan muda keluarganya adalah Ye Chen. Seluruh rumah hancur dan orang-orang dari keluarga Ye terbunuh. Mereka segera berkumpul di puncak bukit, dan yang terparah adalah anak-anak, yang dipukuli satu persatu ke tembok. Ini yang pertama dalam 3 hari terakhir. Penghinaan merajalela di mana-mana, saya khawatir setelah kembali dari hutan liar, ia tidak berhenti, seperti anjing gila, ia menggigit di mana-mana, melihat siapa yang menggigit siapa, kasihan keluarga ini, ia tidak diprovokasi, tetapi dihancurkan sama sekali. Petik 2. Pangeran klan Kunpeng lebih kejam darinya dan menunjukkan tirani dan kekejaman. Setidaknya ada selusin keluarga yang dia hancurkan dalam beberapa hari terakhir, dan ada lautan darah, sungai darah. Meskipun komuni kuno sudah mati, mereka tetap tidak kehilangan semangatnya. Mereka mencari persekutuan dan teman di mana-mana, selama itu terkait dengan persekutuan kuno, dan dengan nama yang sama, mereka semua dikelilingi oleh yang terbunuh, seperti keluarga Ye yang baru saja dihancurkan. Inilah tujuan kedua pangeran gila ini. Tidak mungkin, dunia ini kuat, yang lemah pantas diintimidasi, aturan berdarah. Jika Anda menghancurkan kedua anjing bajingan ini, Anda akan menyelamatkan dunia. Semua biksu senior terheran-heran, berbicara tentang Ekaristi benar-benar disayangkan. Dia tidak tahu betapa kejamnya Kunpeng dan Golden Crow berada di lubang hitam selama beberapa hari terakhir, membunuh makhluk yang tidak bersalah. Meskipun dia marah di dalam, dia tidak berhenti. Jika dia memiliki cukup hidup, dia pasti akan tinggal di wilayah selatan dan menyelesaikan masalah dengan mereka. Tak berdaya, dia memasuki formasi teleportasi dan melanjutkan teleportasi antara kota-kota kuno ke Peacock House. Di tengah jalan, dia melihat terlalu banyak gambar berdarah, dan 2 orang gila dari Golden Crow Kunpeng menghancurkan semuanya. Dalam keluarga, tulang dan darah mengalir ke sungai, dan roh-roh yang marah melolong di malam yang gelap. Itu benar-benar dunia yang kuat dan yang lemah pantas diintimidasi. Hukum yang kejam dan hukum besi juga menambah suasana kesuraman dan kesuraman tak berdaya di dunia ini. Di tengah malam, Ye Chen berhenti di depan gunung abadi keluarga Merak agar tidak diperhatikan oleh pasukan keluarga Merak. Dia melarikan diri dari jalan langit, menemukan tempat yang cocok dan mendarat di puncak Peacock Gunung. Ketika dia melihat perhatiannya,
dia melihat 6 jari kaki perempuan Queen Yu dan Kaisar Monyet memetik buah persik, menggali lubang dan meludahiku. Melihat kembalinya Ye Chen, keenam pria itu meluncur ke arah beruang besar itu. Ketika pelayan Queen Yu memukulnya, Ye Chen menariknya dengan satu tangan karena itu yang memegang jari kakinya tadi, dan bau daging menyebar dan orang yang menciumnya ingin buang air besar. Ketika Merak berkata aku tidak percaya, sekarang aku percaya. Raja Kera menyeringai, dan sambil menggaruk bulu monyet, dia mengelilingi Ye Chen, bagus, kamu benar-benar hebat. Begitu banyak kaisar yang tampak, begitu banyak orang bijak, begitu banyak raja suci, itu bisa bertahan. Aku sudah menunggumu selama 3 hari, menunggumu kembali. Berpura-pura kuat, wajah Dadi Wuxiong bermakna, tidak dapat disangkal bahwa kamu bisa berpura-pura menjadi kuat sekarang. Sederhana, Ye Chen menjambak rambutnya dan masuk perlahan. Bingkai menarik Jia Jing, tambahkan yang lain. Ini benar-benar dipasang, sungguh melegakan. Ketika Niu mengerutkan bibirnya dan segera membuka tas penyimpanan, kotak anggur besar terbang satu persatu dan semuanya menumpuk di atas bukit. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Beberapa orang menggulung lengan baju mereka dan merobek baju mereka. Ia tanpa mangkok langsung membawa sekaleng arak, tanpa memaksa, semua sudah benar. Ye Chen tidak tahu bagaimana menjadi bingung. Meskipun pelacur di depannya ini tidak tahu malu, meskipun mereka sudah lama tidak saling kenal, mereka masih sangat setia. Tanpa ragu, dia bisa mempercayai orang-orang di belakangnya dan benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Setelah 3 kali minum, ke-7 orang itu minum dengan konyol dan 1 orang membungkuk di atas rerumputan untuk berbicara tentang bercocok tanam. Fakta yang menarik, setelah berbicara dan berbicara, kesedihan datang silih berganti. Tidak akan melewatkan Jin Wu dan Kun Peng untuk mengobrol, 2 bajingan tanpa integritas moral ini, 7 taring kemarahan berdetak, semua suara akan berlalu, dia harus menyelesaikan akun lama satu persatu dalam tahun depan. Di malam hari, setelah 1 menit, Kaisar Queen Yu, Xiao Ape dan yang lainnya semuanya mabuk dan tertidur. Ye Chen melelehkan kekuatan sulurnya, memasuki hutan bambu jauh di dalam gunung dan menemukan sebuah kolam peri di dalamnya yang bermandikan sinar bulan di malam hari. Kolam peri itu indah dan penuh anomali. Dan Qian Xiangyue sedang berdiri di dekat kolam peri, dan teman wanitanya mengenakan pakaian pria, berpakaian hitam, mengenakan jubah hitam dan jubah di pinggangnya, dan dia sepertinya sedang dalam perjalanan. Apakah gaun ini akan bertahan selama ratusan tahun? Ye Chen sedikit tersenyum, berjalan perlahan dan berdiri di depan kolam peri. Lukanya tidak ringan sebelumnya, darah tertelan dan Dao Gen menderita. Untungnya, Qian Xiangyue melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan kultivasi dan hidupnya. Kali ini makanannya ada di dekat kolam peri dan dia tidak serius. Ye Chen dengan hati-hati mengangkat tangannya dan menuangkan cairan abadi dalam jumlah besar, menghancurkan banyak tablet obat berkualitas tinggi yang semuanya digunakan untuk membangun fondasi dan memperkuat fondasi gunung untuk mencegahnya diracuni. Kupikir aku tidak sabar menunggumu datang sebelum aku pergi. Qian Xiangyue melihat ke samping dan tersenyum manis. Aku akan menemukan para dewa, Xuan Feng, ini mungkin perjalanan yang panjang. Orang-orang yang bereinkarnasi ini, tetapi mereka dibebaskan. Ye Chen tersenyum, mengeluarkan botol batu giok dan menuangkan gas darah yang terkumpul ke tubuh Manshan dan sumber muatan kondensasi. Setelah itu, ada setetes darah suci kuno liar yang membantu melebur, memurnikan, dan menempa darah gunung liar. Aku akan melakukan pekerjaan itu, jangan khawatir. Qian Xiangyue tersenyum lembut, tek giok yang kamu berikan untuk memblokir cahaya abadi adalah kenangan yang diberikan kepada mereka. Saat ini, kebanyakan dari mereka telah melakukan perjalanan untuk menemukan orang. Ada banyak orang dan banyak orang kuat. Ye Chen tersenyum sedikit lelah. Qian Xiangyue memandang Ye Chen, melihat rambut putih dan kerutan di sekitar sudut matanya. Dia tidak bisa menahan bibirnya, matanya indah dan beberapa khawatir, tetapi dia menyesal membawa acara kompetisi 10.000 Ye Chen. Ye Chen tersenyum bebas, di tahun baruku, aku ingin membawamu kembali ke kampung halamanku. Qian Xiangyue tertawa dan perlahan berdiri, tangan gioknya dengan lembut memegang wajah Ye Chen dan bibir merahnya menempel di dahinya. Seperti debu dan salju ungu, Qian Xiangyue sayang, bukan Ye Chen, tapi Shen Xuanfeng. Di bawah sinar bulan, dia berangsur-angsur melarikan diri, bukan lagi putri dari keluarga Peacock, melainkan sebagai turis, dia berjalan-jalan di pegunungan dan sungai. Ye Chen tersenyum di belakangnya,
tetapi darah menyembur dari sudut mulutnya, menyebabkan dia duduk bersila, guntur dan kilat menyambar di tubuhnya. Meskipun kekuatannya tidak ganas, itu karena bercampur dengan Jining Suang, kedua hantu itu membatalkan satu sama lain, jika tidak hantu itu kejam, itu memang sulit. Segera setelah itu, dia dengan kuat menekan wabah itu, tetapi tidak dapat dihancurkan sepenuhnya. Selama dia hidup, selama dia melawan surga, dia tidak akan lolos dari hukuman surga. Tuhan itu pendendam, paksaan dan kemauan tinggi, dan mereka yang tidak menaatinya akan terkutuk. Apakah iblis bahwa aku masih hidup? Di kolam peri, Manshan gemetar tetapi tidak membuka matanya, tetapi dia kehilangan kesadaran, suaranya bingung dan bercampur dengan amarah yang besar. Ini sangat dekat. Ye Chen tersenyum dan duduk di sebelah Xianqi. Kamu Chen. Mensan kaget, dia mendengar suara Ye Chen tapi tidak bisa membuka matanya. Cederanya terlalu parah, akar daun rusak, tapi terus berlanjut. Ye Chen perlahan berkata, adapun silsilah keluargamu, itu telah ditinggalkan. Aku telah menemukan yang baru untukmu. Kali ini pabrik yang sangat besar. Mensan marah dan bersumpah lebih lanjut, burung emas yang menjijikkan ini. Jika saya sembuh, dia harus puas dengan itu, berani membaca Laozi. Jangan bicarakan itu. Ye Chen segera mengubah topik pembicaraan, bagaimana dengan yang lain? Berapa banyak yang kamu miliki? Liu Yi dan aku tinggal di Xuanhuang, Hao Tian Xuanzhen dan Mo Yuan pergi ke wilayah asing. Mensan menjawab, Lingua kecil pergi ke leluhur Tyrannosaurus Rex, bukan Xuanhuang, dan saya tidak tahu di bidang bintang mana dia berada, mengatakan bahwa dia akan menyelamatkannya. Saya mendengar Xiao Lingua berbicara tentang ayahnya sebelumnya. Karena kecemasan terkait pemberontakan Tyrannosaurus, dia menutup Tyrannosaurus Rex. Xiao Lingua juga dipanggil untuk menyelamatkannya, tetapi basis kultivasinya terlalu rendah. Saya tidak tahu orang itu pergi sendirian. Mensan tidak berbicara lagi, malah berusaha keras untuk mengikat darah, menstabilkan akarnya dan mengubah tubuh emasnya. Ada banyak hal tentangnya yang mengatakan bahwa ini adalah klan Merak dan dia akan merawat lukanya di sini mulai sekarang. Ini akan menjadi tempat yang sangat aman. Saat dia melakukannya, dia berdiri dan Manshan memulihkan akal sehatnya. Dia juga harus pergi ke jalan untuk menemukan orang dan kemudian dia melakukan perjalanan sampai kembalinya Dacu sampai detik terakhir hidupnya berakhir. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah Raja Daming dari keluarga Merak, yang mungkin sudah lama menunggunya di sini untuk keluar. Ketika Ye Chen keluar, Raja Daming menghela nafas dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Ye Chen. Tidak heran, aneh, saya dulu seperti orang yang hebat. Itu benar-benar mengejutkan saya. Saya masih meremehkan keturunan 6 jalan. Nenek moyang sedang terburu-buru, dan generasi muda tidak lemah. Kamu dan burung itu, bukankah kamu kekasih? Raja Merak duduk, tersenyum lembut dan ramah. Meskipun tua sudah tua, beberapa hal masih bisa dilihat. Seperti yang dikatakan pendahulunya, Ye Chen tertawa, sejujurnya, aku tidak bisa membantunya. Sebuah gangguan. Raja Merak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Putri dari keluarga Merak dan pengalaman orang suci kuno adalah dewa dan dewi. Kali ini aku terlalu banyak berpikir. Orang yang dia cintai bahkan lebih menarik dari yang dibayangkan para pendahulunya. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Jangan bicara tentang burungku, bicaralah tentang kota tanpa air mata. Raja Daming tersenyum dan menatap Ye Chen, 6 leluhur keluargamu, pernahkah kamu bercerita tentang legenda tanpa air mata? Kota tanpa air mata, Ye Chen menatap Raja Daming dengan cahaya ilahi di matanya. Mengapa para tetua berbicara tentang keberadaan kuno ini bahwa kota peri telah datang ke dunia lagi? Pada hari berkumpulnya ribuan ras, ia pernah mendarat di Gurun Barat. King Peacock Daming sedikit mengangguk, tetapi hanya butuh 1/4 jam sebelum menghilang dan tidak ada yang menemukan jejaknya. Gurun Barat, tinggal 1/4 jam saja. Ye Chen bergumam pelan, tangannya mengepal dan tidak terkepal, meskipun dia tahu 3 hari yang lalu bahwa dia ingin pergi ke Gurun Barat, sudah terlambat, terlalu jauh. Jarang melihat kota tanpa air mata. Saat aku rindu, aku merindukan Cusuaner atau Culinger, tapi siapapun itu, dia tidak akan pernah menyusul. Kota tanpa air mata tidak terlihat. Seorang leluhur pernah berkata bahwa ini adalah kota peri berkabut. Ye Chen tanpa sadar menjawab, orang-orang di sana mempraktikkan metode rahasia pelupaan. Yang disebut tanpa air mata itu kejam. Tidak heran wanita kota air mata tidak memiliki perasaan sama sekali.
Begitu kata-kata ini muncul, mata kusam Ye Chen tiba-tiba bersinar terang dan menatap Raja Daming tanpa berkedip. Ini berarti Elder, kota tanpa air mata datang kali ini, ada yang keluar. Orang tua Tao di Gurun Barat yang mengunjungi rumah Peacock kemarin mendengar dia berkata bahwa dia tidak boleh palsu. Penatua Tao, ada potret seorang wanita. Napas Ye Chen menjadi berat, Susi terlalu bersemangat, dan bahkan nadanya bergetar. Peri yang cerah benar-benar penuh harapan. Raja Peacock Daming menggelengkan kepalanya, dia benar-benar melihat seorang wanita, tetapi dia ditutupi dengan benang biasa dan itu adalah cara misterius untuk menyembunyikan rahasianya. Bahkan tanpa benang merah, sulit untuk melihat kebenarannya. Karena itu berasal dari kota tanpa air, itu mungkin cusuan atau culing. Berpikir di dalam hatinya, dia tiba-tiba berdiri, senior, junior memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, jadi ayo pergi. Entah itu atau tidak, dia pergi ke Gurun Barat dan mencarinya. Dia tahu itu pada pandangan pertama. Bahkan jika tidak, dia bisa membicarakannya. Melangkah keluar dari hutan bambu, dia menuju ke arah Sutian. Sebelum pergi, dia tidak lupa melihat The Monkey Emperor dan yang lainnya lagi. Keenam pria itu sedang tidur nyenyak, dia tidak peduli, dia diam. Semuanya baik untuk pergi. Peacock King Daming juga berdiri, mengangkat kepalanya sedikit dan melihat saat Ye Chen pergi. Mata tuanya indah dan bersyukur, dan ada juga rasa curiga, alasannya adalah Ye Chen terlalu misterius. Sejak kedatangannya, keadaan sedikit berubah, seperti cucu perempuan kecil, liku-liku kehidupan selalu tersembunyi di matanya yang indah, seolah terlalu banyak cerita yang disembunyikan. Di bawah malam bulan purnama, Ye Chen seperti cahaya hangat yang memantulkan langit berbintang yang cerah dan berwarna-warni. Menjelang fajar, dia menetap di kota kuno yang paling dekat dengan rumah Peacock. Dia mentransfer evolusi Zutian, tetapi dia bahkan tidak menghitung orang yang bereinkarnasi, jadi dia langsung pergi ke tengah, memulai formasi teleportasi, dan berteleportasi ke barat laut. Kemanapun dia pergi, ada legenda seperti nama Ye Chen, semua orang di benua Xuan Huang mengetahuinya, dan bahkan menyebar dari tanah suci biksu ini ke medan bintang. Dia tidak peduli dengan hal-hal itu. Buka mejanya, kota kuno di langit selatan. Itu adalah malam lain di mana bintang-bintang bersinar. Di saluran luar angkasa, dia menangguhkan peta di udara dan terus menggerakkan pena. Kota-kota kuno saling berhubungan dan itu adalah jalan terpendek ke Gurun Barat. Akhirnya, koridor itu runtuh sepotong demi sepotong dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, menyebar dengan cepat di dalam dirinya. Tidak dapat menerima kartu itu, matanya menyipit dan menatap kosong sebelum pertarungan. Dengan kata lain, saluran luar angkasa ini tidak runtuh karena pertempuran. Dia hanya bisa terbang ke kota kuno nantian dan menggunakan pita teleportasi di sana untuk melanjutkan teleportasi sampai ke Gurun Barat. Dari jauh, seluruh kota kuno langit selatan berlumuran darah. Kabut darah yang terbang bebas menutupi langit berbintang dengan kerudung berdarah, dan udara berdarah sudah bisa dirasakan dari jauh. Pasti ada yang tidak beres di sini. Ye Chen bergumam pelan seolah-olah cahaya ilahi telah memasuki kota kuno nantian. Memasuki kota kuno nantian, matanya menyipit lagi. Dengan kata lain, penduduk kota nantian kuno dipukuli sampai mati. Ini adalah kondisi pikirannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ye Chen berjalan cepat, secepat ketakutan, masih ada orang yang tinggal di kota dan dia masih manusia reinkarnasi. Itu adalah rumah besar dan penjaga gerbang jatuh di mana-mana, semuanya dengan kepala terpenggal. Ketika dia memasuki mansion, dia melihat seorang wanita dengan rambut ungu merah darah di kejauhan. Ye Chen mengambil langkah demi langkah tanpa mengkhawatirkan hal lain. Sheng Sheng mengeluarkan asalnya dan menuangkannya ke wanita berambut ungu gila itu. Dia adalah manusia reinkarnasi dan murid dari generasi King Yun Zon Xuan. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak berdaya adalah jiwa wanita berambut ungu itu telah menerima pukulan telak dan api jiwa hampir hancur, dan akan sulit untuk menyelamatkan nyawanya bahkan jika Daluo Jinxian masih hidup. Wanita berambut ungu itu sepertinya tidak mendengar, dia masih berusaha untuk berbaring, menyeret tubuh hitam besarnya, tangan batu giok yang berdarah di udara ke samping seolah menyentuh sesuatu. Ye Chen tanpa sadar menundukkan kepalanya dan menatap tangan wanita berambut ungu itu. Itu adalah dinding batu dengan bayi yang dibedong masih menangis. Tubuhnya gemetar dan dia bisa membayangkan apa yang terjadi di sini baru-baru ini. Anakku, anakku. Wanita berambut ungu itu berteriak sekeras yang dia bisa,
tapi suaranya perlahan memudar. Tangan Ye Chen berlumuran darah, air mata tidak bisa jatuh dari matanya, dia masih terlambat, dan dia tidak pernah merasa begitu tidak berguna seperti sekarang, tetapi dia tidak berdaya melihatnya. Langit memandang Ye Chen dengan penuh minat, itu sebenarnya orang suci. Langit penuh dengan orang, Ye Chen terdiam, mengangkat tangannya dan mengambil harta yang disalibkan di sisinya dan meletakkannya di pelukan wanita berambut ungu itu, sehingga dia bisa menggendong bayi itu dan melakukan perjalanan jauh. Dia bertarung dengan darah lebih dari 200 tahun yang lalu dan juga menjaga orang-orang di belakangnya. Itu juga dinantian, tapi itu adalah negara asing. Larangan ingatan tidak dilepaskan bahkan sampai kematian, dan yang disebut kampung halaman tidak diketahui sampai kematian. Dia tidak perlu bertanya, dia hanya melihatnya dan mengetahui ras orang-orang ini. Asal-usul mereka panas seperti matahari yang membakar, mereka milik klan Gagak Emas, dan di antaranya adalah klan Kunpeng. Di mana tidak baik, saya ingin datang ke kota kuno Nantia. Salah satu tetua berbaju perak tersenyum tipis dan memperlihatkan dua baris gigi putih, karena mereka ada di sini, tidak perlu pergi hari ini. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, maju selangkah, menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di belakang pria tua berpakaian perak itu. Pria tua berbaju perak itu tiba-tiba mengubah wajahnya. Visinya sebagai orang suci tidak pernah menemukan jejak Ye Chen, dan hal yang sama berlaku untuk orang lain. Fisik Ye Chen terlalu cepat untuk membuat mereka tidak dapat diprediksi. Pria tua perak itu segera mundur, tapi masih terlambat. Ye Chen menipunya tanpa senjata, meraih jiwa lelaki tua berbaju perak itu dengan satu tangan, dan langsung merobeknya. Dia bukan orang suci biasa, kita mati bersama. Klan Jinwu terkemuka, lelaki tua berjubah emas, dan klan Kunpeng, lelaki tua berjubah ungu, keduanya berada pada tingkat kultivasi yang sama, dan mereka berdua adalah raja palsu, dan mereka marah. Seperti yang diperintahkan, semua orang yang hadir bergerak, dan basis kultivasi terlemah juga merupakan puncak kekaisaran-kekaisaran. Ada banyak orang bijak tua dan orang suci atau kekuatan magis atau metode rahasia di antara mereka, dan mereka menindas Ye Chen. Kecuali dua raja setengah suci, tidak ada yang bisa menghentikannya dengan pedang dan langit sedang turun. Ayo pergi bersama. Raja Gagak Emas Semu mengeluarkan teriakan dingin, melangkah ke langit dengan dahinya bersinar terang, dan berlari keluar dari dalam segel emas. Itu adalah senjata sihir kelas Saint King yang dihidupkan kembali dengan kekuatan ilahi dan didorong ke udara. Cauldron Chaotic God bangkit dari laut tanpa peri berkembang, sederhana dan alami, langsung mengenai segel harta karun emas, menghancurkannya berkeping-keping dengan satu pukulan, dan potongan-potongan benda magis juga ditelan dengan erat. Senjata ajaib dalam hidupnya dihancurkan, Raja Kuasi Sage Gagak Emas terluka, dia melawan, memuntahkan darah, matanya penuh dengan warna yang luar biasa, kekuatan Ye Chen jelas melebihi harapannya. Membunuh. Kunpeng Kuasa Saint King berteriak keras dan serangan itu datang. Itu terbuat dari besi peri khusus. Casting, instrumen patriarkal ini juga hampir menjadi raja, jauh lebih kuat dari segel kuno keemasan yang cerah ini. Ye Chen ditelan oleh sendok besi di tempat, dan larangan membunuh dan penyegelan dihidupkan kembali. Kekuatan nirwana mengamuk, dan ingin menyegel tubuh Ye Chen dan menghancurkan jiwanya. Tidak peduli seberapa kuat kamu hanya orang suci. Kunpeng Kuasa Sage King berkata dengan dingin, mempercayai senjata sihir takdirnya, bahkan jika Kuasa Sage King ditelan, tidak mungkin untuk melarikan diri. Kunpeng tua bergerak dan dia datang sendiri. Jinwu Zun Seng Wang dan semua orang yang hadir tersenyum dan diam-diam menghela nafas pelan, jika tidak ada Tao di sini, itu akan menderita kerugian besar. Tentu saja, kata-katanya jatuh dan kehidupan besinya bersenandung keras, dan kemudian tinju emas mengeluarkan lubang besar, naga emas melompat keluar dari dalam, Ye Chen membunuh saat dia keluar, meskipun senjata ajaib dari ember besi itu kuat, hampir tidak mungkin untuk menghentikannya. Ketika Sudo Sage Pengking berubah warna, dia melakukan serangan balik dan sudut mulutnya berdarah, dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna juga. Mereka tahu kekuatan tong besi dan gagal menyegel Santo Ye Chen. Di saat gemetar, Ye Chen membuka dunia yang kacau dan menutup kuartet. Mereka yang hadir menabrak langit, tidak mampu menahan tekanan dunia yang kacau, dan berubah menjadi kabut berdarah. Untuk orang-orang yang hancur, Ye Chen dengan paksa menelan darah, roh leluhur dan asal-usul mereka, dan mereka segera dimurnikan untuk memberi makan tubuh suci. Mulut kuali diturunkan, pusaran terbentuk di udara,
dan sumber daya magis tersebar di 4 sisi. Apakah itu prajurit suci atau prajurit suci semu, menelannya dan menjadi makanan bagi kuali. Ye Chen sangat marah sehingga dia memandang Raja Jinwu dan Kunpeng yang setengah bijaksana. Ekspresinya masih tenang dan tanpa gejolak emosi. Ekaristi kudus, dia adalah komuni. Kedua anggota demi Saint King kelas mundur, murid mereka menyusut, dan mereka sepertinya mengenali identitas Ye Chen dari Chaos Realm. Komuni kuno konyol yang dihancurkan 3 hari lalu di Filimets masih hidup di dunia. Cepat datang, mereka bergabung untuk membentuk formasi teleportasi, maju ke arah mereka dalam urutan tertentu, dengan panik mendesak formasi untuk melarikan diri seperti ini, tidak berpikir untuk bertarung. Kekuatan Ekaristi, mereka melihatnya, bahkan jika itu adalah orang suci, itu sebanding dengan raja yang suci. Ye Chen tidak mengejar, melainkan memindahkan metode rahasia untuk mengubah langit dan bumi, dan bertukar tempat dengan Raja Gagak Emas, Kuaso Vivi. Dengan kata lain, mereka yang berada di platform teleportasi menjadi Raja Semu Ye Chen dan Kunpeng. Ye Chen tiba-tiba muncul dalam formasi, Kunpeng Kuaso Saint King terkejut, tetapi dia lupa bahwa Ye Chen mengetahui metode rahasia untuk mengubah posisi dengan orang lain, dan ketika dia tidak memperhatikan, dia benar-benar membiarkan Ye Chen mengambil keuntungan, celah. Formasi pecah dan Ye Chen bertabrakan dengan kaki Ye Chen, dan Kunpeng Sudosage King diangkat. Pelarian itu terputus dan kedua raja palsu itu segera berkumpul, berbalik dan melarikan diri. Ye Chen menyusut dalam satu langkah dengan tangan emas seperti pedang ajaib. Ling Tianyi memperhatikan, darah dan tulang raja utilitas Kunpeng yang tampak hancur, setengah dari tubuh dewa menjadi daging dan darah, dan wujudnya adalah, itu dari orang yang terluka parah. Beraninya Raja Gagak Emas yang tampaknya suci menyelamatkannya, aku mati-matian melarikan diri, membakar esensiku dan kecepatannya meledak. Ye Chen tidak mengejarnya, malah menghancurkan tubuh Kunpeng Kuaso Sage King dengan telapak tangannya, memaksanya keluar dari lubang. Sudoking Yuanshen melangkah keluar dari lubangnya, dan dia kehilangan keuntungannya dan tidak dapat melarikan diri darinya. Setelah menipu raja yang tampaknya suci ini, dia membawa pedang berlumuran darah untuk mengejar Raja Gagak Emas yang tampaknya suci. Melihat Ye Chen mengejarnya, Golden Crow Wise Explosive King tidak berani tinggal. Setelah esensi, dia membakar kekuatan spiritual aslinya dan melarikan diri, naik ke puncak kultivasi, seperti cahaya dewa. Tapi Ye Chen lebih cepat, 3 atau 5 menyusut dan melaju, membawa Qi Xiao dan menebas langit. Raja Gold Crow Sok bijak terluka dan punggungnya terpotong oleh lubang berdarah. Karena latar belakangnya yang dalam, dia akan tersingkir di tempat. Orang tua itu melawanmu. Raja Sudosage Jin Crow berteriak keras, dengan wajah gila, darah dikorbankan untuk jiwanya, dan kekuatan tempurnya mendekati level Raja Suci. Mereka semua mengenakan senjata magis, jumlahnya ratusan, dan dia memerintahkan mereka untuk memotong ke arah Ye Chen. Cauldron of Chaos melaju ke depan dan menjadi seukuran gunung. Raja Sudo Ravens mundur, tubuhnya terkoyak dan separuh kepalanya berubah menjadi plasma di tempat. Ye Chen berdiri di dekat Su Tian di sini dengan pedang pembunuh di tangannya yang meneteskan darah. Ling Tian menatapnya. Dia mencari teman lamamu. Dia lebih suka membunuh 1000, itu bagus. Raja yang bijak itu sebenarnya membungkuk seperti anjing dan memohon untuk hidupnya. Ning membunuh 1000, lumayan. Sangat beruntung, Pangeran Jinwu memenangkan hadiah kali ini. Memang ada teman lama atau kerabat Ye Chen, kerabat dekat kampung halamannya di kota selatan ini. Ye Chen diam-diam mengangkat tangannya sedikit, Ling Tian menekan kepala Sage King yang tampak jelas dari Jin Crow, menyerahkan metode pencarian misterius, dengan penuh semangat mencari jiwa, mengabaikan Sage King Shenhai Ban dari Jin Crow, dan merampas ingatannya. Sudo Golden Raven King meraung kesakitan, lautan dewa meraung, kepalanya terbelah dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Teriakan itu dihancurkan sekali, raja lain yang hampir suci mati, dan kekuatan jiwa ditelan. Ye Chen di sebelah kiri, arahnya bukan gurun barat, tapi bagian dalam wilayah selatan, dunia membeku. Suan, Ling, tunggu aku sebentar, aku selalu bertanya pada mereka adil. Di bawah malam yang gelap, kota kuno nantian runtuh, mengubur segalanya dan berubah menjadi kuburan. Dia tidak mengambil wanita ungu itu dan dia tidak tahu kebenaran sebelum kematian dan tidak tahu masa lalu dan apa yang disembunyikan, dimakamkan di sini dia bisa mengikuti anak-anak dan kerabatnya. Dalam angin dingin, ikal rambut putih berubah menjadi darah, menahan langit merah yang bergetar dan menetes,
udara yang menyesakkan menembus langit, seperti dewa kematian dari 9 dasar, biarkan dunia membuatnya siram. Dia tidak lagi ingin berpartisipasi di wilayah selatan, tetapi Jin Crow dan Kun Peng sangat menyakitinya. Sangat disayangkan, meskipun persekutuan kuno telah mati, ia tetap tidak meninggalkan teman dan kerabat lamanya, meninggalkan jiwanya yang terbakar dan amarah yang berdarah. Karena hukum dunia ini tanpa ampun, hatinya pasti dingin, dan metode membunuh dewa juga berdarah. Saat fajar menjelang, dia berhenti di sebuah kota kuno yang besar dan kemudian langsung menuju ke toko. Dao persahabatan adalah tatap muka. Penjaga toko tersenyum sedikit malu dan memandang Ye Chen dengan acuh tak acuh. Dia mengenakan topeng dan tidak bisa melihat wajah aslinya. Bahan-bahan di atas tersedia. Ye Chen mengulurkan kertas putih besar. Zat yang digunakan untuk mengendalikan Yin dan para jenderal dunia bawah, dan pangkat mereka tidak rendah. Klan Jinwu Kunpeng terlalu kuat, latar belakangnya terlalu dalam, pengaruhnya terlalu besar, dan dia sendirian. Kekuasaan, bahkan jika kamu membunuhnya, sebanyak yang kamu bisa bunuh. Jadi dia membutuhkan bantuan dan mati dalam kegelapan akan menjadi pilihan yang baik. Di masa lalu, dia mengumpulkan terlalu banyak mayat orang kuat di reruntuhan kuno. Tidak ada kekurangan raja yang bijak dan suci. Semakin tinggi level undead, semakin banyak material yang dia butuhkan. Dia berjalan di sepanjang jalan dan menemukan banyak, tetapi itu masih terlalu banyak. Ada bahan yang sulit ditemukan. Alasan utamanya sebagian besar energinya dihabiskan untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Jika dia bertekad untuk membayar harga yang menyakitkan di balapan keduanya, titik awal ini juga akan memberinya banyak waktu. Beri dia cukup waktu dan dia akan menciptakan pasukan kegelapan, yang disebut lightsaber mudah disembunyikan, panah rahasia sulit dijaga. Ada pasukan Yin dan Ming yang kuat, dan dia memiliki kepercayaan diri dan keahlian yang cukup. Dia tidak menyangka akan menghancurkan kedua klan tersebut. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat menghancurkan kedua keluarga. Hutang darah harus dibayar dengan darah, dan dua keluarga harus membayar harga darah. Manajer toko telah mengambil kertas itu, melihat sekeliling, mengerutkan kening dan berkata, kami hanya memiliki lusinan materi yang diinginkan oleh para penganut Tao. Ada lusinan, dan sebanyak yang saya inginkan, sebanyak yang saya bisa. Ye Chen berkata dengan ringan. Berapa banyak yang Anda inginkan? Manajer toko itu ketakutan sesaat, karena dia pikir dia salah dengar, bahannya pasti tidak murah. Uang bukan masalah, cepat bantah para Taois. Mata Ye Chen tenang dan tidak ada keraguan. Oke, penjaga toko tersenyum kering dan segera berbalik, tidak berani mengabaikan. Karena kultivasi tingkat kebijaksanaannya, dia tidak bisa melihat wajah asli Ye Chen dan dia lebih tua. Setelah masuk sebentar, dia keluar dengan tas penyimpanan besar dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ada begitu banyak di toko ini, dan saya sedang menunggu teman dari Taois Haihan. Terima kasih. Ye Chen mengambil tas penyimpanan dan menyebarkan batu sumber yang berisi 5 juta batu sumber, lalu berbalik, cepat datang dan cepat pergi tanpa meninggalkan jejak. Benar-benar aneh. Melihat Ye Chen pergi, pedagang itu tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya, tetapi melihat tas penyimpanan di tangannya, dia cepat marah. 5 juta batu awal kekalahan, itu bukan jumlah yang kecil. Ye Chen berjalan dengan tenang. Dia menghabiskan 10 hari terakhir seperti ini, bolak-balik di setidaknya 100 kota kuno dan puluhan ribu toko, sampai bunga mata air di tubuhnya bersih dan tidak ada yang tersisa. Tidak hanya batu sumbernya, dia juga menjual banyak item sihir, tetapi masih murni. Dia mengumpulkan lebih dari selusin bahan, tetapi itu jauh dari cukup, dan bahkan lebih buruk. Bagian terburuknya adalah dia tidak punya uang dan membutuhkan lebih banyak batu awal untuk membeli bahan. Tak berdaya, dia harus menemukan kaisar monyet kecil dan Queen Yu, berharap bisa meminjam batu awal untuk keadaan darurat. Dia sebelumnya ingin menculik Golden Crow Kunpeng, tetapi setelah itu selesai, dia mulai membuat ular itu pingsan. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Dia juga berpikir untuk menyatukan suku Queen Yu dan bertarung dengan suku monyet suci, tapi pada dasarnya itu tidak mungkin. Perlombaan hebat tidak akan bertarung untuknya, dan lawannya adalah Kunpeng Golden Crow. Klan Kunpeng Jinwu, keduanya adalah keturunan Kaisar Agung. Tidak ada ras yang dapat menghancurkan mereka sepenuhnya, dan tidak ada klan yang berani mengambilnya dengan mudah. Bagaimanapun, itu adalah keluhan pribadi, dan dia tidak ingin klan Queen Yu dan kelompok monyet suci berperang untuk itu. Ketika perang dimulai,
Ia menyapu seluruh wilayah selatan dan membunuh banyak orang dengan sia-sia. Sekelompok gunung, kaisar monyet kecil dan yang lainnya tiba, dan ketika mereka melihat Ye Chen, mereka tidak bisa menahan senyum. Merak besar berkata, "Pergi, dari mana asalmu? Aku merindukanmu." Ye Chen tersenyum dan mengambil keluar pinggul, satu untuk masing-masing. "Jangan perbaiki hal-hal yang tidak berguna ini." Kaisar monyet kecil mengerutkan bibirnya, "Kamu pasti punya sesuatu. Saudaraku, katakan sesuatu." Saat Niu kembali meletakkan tangan di bahu Ye Chen setelah selesai, "Jangan lupa untuk mengedipkan mata, apakah kamu jatuh cinta dengan sang putri?" "Meminjam uang." Ye Chen tertawa datar, "Adik laki-laki, bukankah aku mendapatkan uang? Mudah untuk mengatakan kita punya uang." Wu Xiong menepuk dadanya, "Mari kita bicara tentang berapa banyak." "Aku pergi buang air kecil." Dadi Wu Xiong memberi nasihat, menoleh dan pergi. Hal yang sama berlaku untuk urusan Kaisar Monyet dan Queen Yu. Satu persatu mereka memerintah dan membocorkan, satu persatu pencuri melarikan diri. "Kemana harus pergi?" Ye Chen dengan cepat mengambil beberapa langkah dan menghentikan beberapa orang. Garis hitam melintang di dahinya. "Apakah itu saudara? Meminjam blok bangunan tidak akan membunuhmu." 6 bajingan menyeringai seperti kotoran, 50 juta per orang. "Apakah Anda akan membeli pasukan yang hampir seperti kekaisaran?" 300 juta hampir tidak bisa membeli pasukan kekaisaran. Ye Chen minum anggur, tetapi ketika berbicara tentang prajurit kuasi imperial, dia memilikinya di sini. Itu adalah baju besi berdarah yang merupakan tempat kelahiran seorang kaisar. Namun, dia hampir memiliki prajurit kekaisaran tetapi tidak dapat menggunakannya. "Saya hampir menyalahkan senjata kekaisaran karena terlalu keras dan sulit untuk diselesaikan. Sayangnya, di masa lalu, dia mencekik pasukan Kaisar Kuasi Fenji di Cauldron of Chaos, mengharapkan mereka yang mencari penyempurnaan besar di masa depan untuk membantunya menyelesaikan bahkan jika mereka tidak bisa bermain dengan tentara kuasi kekaisaran. Digunakan untuk membunuh musuh, itu memang prajurit yang kuat." Melihat wajah Ye Chen menjadi gelap, keenam monyet kecil dan Queen Yu semuanya menggelengkan kepala, dan kalimat tertulis di wajah mereka masing-masing, "Jika Anda menginginkan uang, Anda akan mati. Beri aku 100 salinan materi ini." Ye Chen mengeluarkan kertas putih besar itu lagi. "Tunggu 3 hari, cepatlah," kata Ye Chen dan salah satu dari mereka mengisi tas. Seperti yang masih diketahui oleh saudara-saudara Ye Chen, itu dia perlu disebutkan bahwa sebelum pergi, mereka semua menatap Ye Chen dalam-dalam. Meskipun Ye Chen menyembunyikannya dengan baik, mereka masih menerima roh jahat dan niat membunuh Ye Chen yang tak terkendali. Setelah mereka pergi, Ye Chen juga tidak menganggur, mencari dinding batu, dia menggali gua, memindahkan mantra dan lingkaran sihir, menutup lubang dan menutupi nafas di sini. Setelah menyelesaikannya, dia melambaikan mayat itu, yang merupakan mayat kelas Saint King dari reruntuhan kuno. Baik api peri dan guntur surga dikorbankan, menutupi tubuh kelas Saint King. Sebelum menghabisi jenderal kematian Yin Ming, terlebih dahulu mengeraskan tubuhnya untuk memperkuat kekuatan tubuhnya. Selanjutnya datang serangkaian materi, satu demi satu, dan dia selesai menjadi tubuh kelas Saint King. Dalam hal waktu, dia sudah lama tidak mengembangkan jenderal mati Yin Ming, tetapi teknik ini masih sangat terampil. Dia percaya bahwa metodenya lebih baik daripada metode Raja Falun di masa lalunya, dan merusak esensinya. Hanya saja tingkat mematikan dari jenderal mematikan yang dilatih kali ini terlalu tinggi, dan dia tidak pernah melatih tingkat mematikan dari jenderal yang mematikan tersebut. Saat malam tiba, saya melihat bahwa Ye Chen telah menguasai kekuatan sihirnya, dan mayat kelas Saint King berdiri di depannya, dengan ekspresi kusam dan mata kosong. Dengan kata lain, itu sudah menjadi jenderal mati tingkat Saint King sejati. Mengagumi mahakarya yang belum selesai, Ye Chen mengeluarkan tubuh Saint King lainnya dan mengulangi operasi yang sama seperti sebelumnya, mengeraskan tubuh dan menyelesaikan material menjadi tubuh Saint King. Saat fajar menjelang, jenderal kematian Fana tiba, malam tiba, dan kematian Fana ketiga muncul. Level jenderal yang mati terlalu tinggi, dan karena vitalitasnya, dia tidak bisa melewatkannya. Dia membuat satu patung dalam 1 hari dan satu dalam 1 malam. Dalam 3 hari 3 malam, dia secara paksa mengeluarkan 6 jenderal mati Yin Ming tingkat Saint King. Ye Chen keluar dari gua, dan bersamanya datang 6 makhluk abadi tingkat Saint King, berdiri di belakangnya, semuanya dengan mata kosong.
Dia pergi ke Sutian dan memerintahkan salah satu jenderal Yin Ming yang sudah mati untuk menyerangnya. Dia sendiri yang mengalami kekuatan pertempuran dari jenderal kematian tingkat Saint King Yin Ming dan memiliki semacam landasan di dalam hatinya. Ye Chen tiba-tiba mendorong keluar juga, menahan matahari dan bulan, yang merupakan pukulan tertinggi untuk dilawan. Ye Chen didorong mundur lebih dari selusin langkah. Ye Chen tersenyum dan menghentikan perintah Yin Ming untuk menyerang. Meskipun tidak sebanding dengan biksu Saint King sejati, serangannya cukup untuk menghancurkan level Saint King semu. Itu hanya jenderal mati tingkat Saint King. Ketika level suci tinggi dibuat, kekuatannya lebih kuat. Meskipun klan Kunpeng dan Jinwu kuat, dia ingin melakukan ini dengan jelas. Dia suka bermain dengan Yin. Dengan begitu banyak jenderal Yin dan dunia bawah yang mati, kedua klan itu sudah cukup minum. Setelah menerima orang mati, dia mencari batu dan menunggu kembalinya Raja Monyet. Saya tidak tahu kapan, saya melihat sosok di langit yang jauh dan melihat Kaisar Monyet kecil dan Kui Niu di kejauhan. Mereka sangat cepat dan mencapai gunung ini dalam beberapa saat. 100 dosis, tidak lebih, tidak kurang. Keenam orang membuang tas penyimpanan mereka dan semua menatap Ye Chen dengan wajah hitam besar. Aku meminjam uang sendiri untuk membelinya, kamu tidak akan memberi. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan bingung. Oke, aku akan mengambilnya. 6 orang dimarahi dan ingin tertawa. Bahan tas sudah habis terjual, yang harganya lebih dari 90 juta, tetapi mereka memilih yang terakhir. Oleh karena itu, ketika saya mencuri dari keluarga saya, ayah saya ditemukan dianiaya dan hampir dipukuli sampai mati. Jangan khawatir, jangan anggap remeh. Ye Chen mengumpulkan banyak bahan dan memasukkan anggur ke dalam kuali untuk masing-masing 6 orang. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna itu, katakan saja apa yang akan kamu lakukan. Beberapa orang memandang Ye Chen. Tentu saja kamu ingin melakukan hal-hal hebat. Ye Chen tersenyum acuh tak acuh, segera, saya akan mengundang Anda untuk menikmati pertunjukan akbar, akan menarik bagi Anda untuk meminjam materi ini. Kaisar Monyet kecil dan yang lainnya mengangkat alis mereka, tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen. Meskipun saya tidak tahu hal besar apa yang ada di mulut Anda, itu pasti telah mengubah dunia. Memegang tas pelestarian untuk Ye Chen, Bos Kui Niu berkata, ini adalah batu awal 90 juta, ini adalah hati saudara laki-laki saya, simpan bunganya, jangan berjalan seperti ibunya. Ye Chen tersenyum dan mengambil batu asal, berbalik dan menginjak Sutian. Itu masih kalimat yang sama, kebaikan seperti itu, aku ingat Old Seven, dia pasti akan membayarnya kembali tahun depan. Bos, 7 tua tidak dapat menemukan klan gagak emas Kunpeng. Bertarunglah. Bei Mingyu menatap Kui Niu. Pada dasarnya, itu tidak bisa menelan nafas itu, dan mungkin memang begitu. Saat Niu menarik napas dalam-dalam dan cahaya makna yang dalam muncul di matanya, saya tidak ingin menunggu untuk berpartisipasi kali ini. Saya kira itu karena saya tidak ingin mempersulit kami. Menggunakan sistem teleportasi, dia pergi ke keluarga Peacock. Raja Merak Besar muncul di detik berikutnya, menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Dia bahkan tidak tahu mengapa Ye Chen masuk, dia mendesis dan bahkan tidak melihat ke kaisar palsu. Senior, aku di sini lagi. Ye Chen tersenyum, itu tidak membuatmu takut, Pak Tua. Kamu tidak takut, tapi gaya tubuhmu adalah pertarungan dengan leluhurmu. Peacock King Daming tersenyum lembut, kamu bisa masuk dan keluar rumah Peacock sesukamu. Kamu yang pertama setelah dia. Saya tidak ingin mengganggu keluarga Meraku lainnya. Kembalilah kali ini, ya, jika ada yang ingin Anda minta bantuan senior. Tapi itu bagus. Raja Merak duduk, jika kamu bisa membantu, orang tua itu akan melakukannya. Seharusnya tidak sulit bagi orang tua. Ye Chen menawarkan tripod besar dan menggantungnya di depan Raja Peacock Daming. Senior adalah platform kultivasi dari seorang kaisar, dapatkah Anda membantu generasi muda meningkatkan pedang ini? Sudo Kaisar Prajurit, Pedang Fenji. Peacock King Daming menyipitkan matanya seolah mengenali pedang Fenji yang disegel di dalam kuali. Apakah kamu akan membunuh kaisar palsu? Rao adalah kondisi pikiran King Peacock Daming dan dia tidak bisa marah. Saya bertanya-tanya apakah Ye Chen berbicara tentang pembantaian kaisar iblis surgawi. Akankah Raja Merak Daming menangis ketakutan? Raja Ming tersenyum ramah, setuju dengan pikirannya yang terkejut, dan mengulurkan tangan untuk meraih pedang Fenji Exit. Namun, tekanan semacam itu memberikan Raja Peacock Daming tingkat kaisar dan dapat langsung diabaikan.
Dia meniadakan pedang Fenji, mengayunkan api abadi dan guntur surgawi dari tubuh Ye Chen, dan menyelimuti pedang Fenji, hampir mendekati roh senjata ampuh tentara kekaisaran. Tiba-tiba, dia mendengar pedang melolong, dan itu sangat keras. Ye Chen melihat roh pedang yang bengkok dan berlari keluar, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari penjara Raja Ming, jadi dia harus berlatih keras. Anak kecil, kali ini kamu berutang padaku. Setelah menyelesaikan pedang Fenji, Raja Merak tersenyum pada Daming Ye Chen, kebaikan ini akan membalasnya tahun depan. Kamu harus membayarnya kembali. Ye Chen mencibir, jika saya tidak dapat membayarnya kembali, leluhur akan membayarnya kembali. Dia adalah orang yang kejam dan perasaannya tidak normal. Senior, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Gairah Raja Daming, meskipun dipatahkan oleh kata-kata Ye Chen, ada organisasi penyamaran yang kuat di wilayah selatan ini yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Mengapa kamu bertanya? King Peacock Daming mengangkat alisnya dan melihat ke arah Ye Chen. Aku ada hubungannya dengan mereka. Ye Chen tersenyum, jika para tetua tahu, saya berharap untuk memberitahu para pemuda. Ada organisasi pembunuh yang kuat. Raja Daming tidak menyelidiki secara mendalam, tetapi perlahan berkata, nama Tianmu sangat misterius dan juga sangat kuat. Itu sangat kuat untuk memulai, dan itu dibuat oleh Kaisar Semu, seorang master pada level yang sama, dan roh instrumen tidak dapat menghentikannya. 1 jam kemudian, Peacock Daming berhenti dan mengirim pedang Fenji Jian ke arah Ye Chen. Meskipun masih prajurit kuasi imperial, roh senjata telah disempurnakan, kekuatannya telah sangat berkurang. Jika Anda menggunakannya, kekuatan yang diberikannya akan lebih terbatas. Ini adalah belenggu kerajaan. Terima kasih, senior. Ye Chen menyeringai dan tidak sabar untuk memegang pedang Fenji, setetes ekaristi. Darah juga terbenam di pedang. Praktek ini dapat dianggap sebagai mengakui master. Ketika dia mulai, dia merasakan berat pedang itu. Jika dia ingin mengayunkannya, dia perlu mengerahkan seluruh tubuh mana. Meski tidak memiliki roh pedang, aura pedangnya masih mendominasi. Bahkan jika itu tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, itu jauh lebih kuat daripada prajurit suci agung. Jika Anda menggunakan pedang ini untuk membunuh musuh, Anda harus menggunakan pedang, 1 potong. Ingat, aku berutang budi padaku. King Peacock Daming pergi, meninggalkan tawa lembut dan suara ramah. Sebelum pergi, dia tidak lupa melirik Ye Chen dalam-dalam. Ingat, Ye Chen tersenyum, menerima tentara kuasi kekaisaran dan membakar diam-diam, berbalik dan terbang keluar dari Gunung Peri. Langit cerah, dia memasuki kota kuno, menggunakan 500 batu pegas, menyewa taman, mengorbankan suasana rahasia lingkaran sihir, mengorbankan mantra dan memisahkan dirinya dari dunia luar. Pada saat ini, dia mengeluarkan banyak materi, dan kemudian mengeluarkan mayat dari kelas orang suci yang hebat, kelas orang suci yang dia tahu adalah tanah hukuman suci, dan dia dianiaya. Di sisa-sisa kuno masa lalu, orang ini ingin membunuhnya demi harta karun itu, tetapi dia tidak dapat mengangkat kepalanya karena orang jahat ini. Dia tidak hanya kehilangan hartanya tetapi juga kehidupan keluarganya dan kematiannya sangat disayangkan. Pikirannya kosong, dan dia menggantungkan tubuh orang suci agung di udara, api abadi dan guntur surgawi dalam urutan tertentu, menutupi tubuh, pertama-tama memadatkan tubuh, dan kemudian memadamkan pembuluh darah, meningkatkan kekuatan tubuh itu. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan jenderal kematian tingkat kebijaksanaan agung Yin Ming lebih menuntut. Jadwal sibuk ini berlangsung lebih dari 10 jam dan pada larut malam dia perlahan berhenti. Yin Ming tingkat sage besar mati berdiri di taman, seperti monumen, tinggi, sangat berat, dan sangat kuat, tak tertandingi oleh Sein King. Menjadi seorang jenderal yang mati, dia lebih baik daripada biksu yang mati, tetapi jauh lebih baik daripada biksu yang masih hidup. Untuk beristirahat sebentar, dia mengeluarkan mayat orang bijak lain yang pernah menjadi orang bijak dari istana berkabut selama hidupnya, sama seperti dia menjadi orang bijak dari tanah suci pun hari itu. Ye Chen tidak beristirahat di tengah, memurnikan satu demi satu, langsung menelan pil seperti orang gila, dia tidak tahu bagaimana menjadi lelah dan bahkan tidak peduli dengan konsumsi. Inilah keyakinannya, karena lebih dari 200 tahun yang lalu, dia mencoba membayar darah iblis. Dia masih berlatih, mulutnya penuh janggut, kulitnya lelah, matanya sedikit cekung, dan matanya yang dalam juga tertutup mata merah seperti jaring, dan dia ingin menumpahkan darah. Ki besar dan darah sakramen kuno juga habis. Konsumsi ekstra,
Tidak pernah berhenti di satu titik, latar belakang, tetapi juga akhir pertempuran. Namun, dia tersenyum dengan tenang, memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya, membawa labu anggur dan tersenyum pada 127 jenderal yang meninggal berdiri di taman, 9 orang suci, 18 sudo, 36 semu, orang suci dan 64 orang suci. Itu adalah kekuatan yang sangat besar dan menghabiskan terlalu banyak uang dan energi untuk memberikan hadiah besar kepada kedua balapan. Di bawah sinar bulan malam, dia mengeluarkan mayat tingkat sage besar lainnya, yang juga merupakan satu-satunya mayat tingkat sage besar yang belum disempurnakan menjadi jenderal mati. Tubuhnya masih sedikit mati, tetapi bahannya langka dan terlalu banyak bahan pengembang biakan yang hilang. Ada begitu banyak yang berbeda dan sangat berharga dan jenis yang tidak dapat dibeli dengan uang. Namun, jika dia tidak berhasil menjadi jenderal yang mematikan, dia tidak akan menyia-nyiakannya dan itu akan tetap berguna. Dia duduk bersila, erangan diam di dalam hatinya, langsung dari guanya, dan roh leluhurnya yang tertanam di tubuh kelas orang suci dianggap sebagai kejang master, dan orang suci agung itu menggunakannya untuk sementara. Itu bukan tubuh fisiknya, jadi dia tidak akan terlalu fleksibel, tetapi kekuatan fisik tubuh dewa ini jauh lebih kuat daripada tubuh dewanya. Dia mengambil tubuh dewanya, menyegelnya di Cauldron of Chaos, lalu berlari bola-balik di taman untuk beradaptasi dengan tubuh dewa besar saat ini, dan segera menggunakannya dalam pertempuran. Tubuh tingkat kebijaksanaan agung dan tingkat kebijaksanaan Yuan Shen jelas tidak sama. Jika seseorang menghancurkannya, itu akan menghancurkan. Pengawal kuno yang diberikan oleh Phoenix masih sangat dominan dan secara bertahap akan meningkat seiring pertumbuhan basis kultivasi. Ternyata beberapa orang yang setara, kecuali mereka yang mengalami perbaikan besar. Ini juga termasuk jiwa naga Danzu, yang berubah menjadi baju besi helm naga yang dikenakan di tubuh jiwa sejati. Jubah berdarah kekacauan juga kembali ke Laut Berdarah, portal Laut Santo Pelindung. Setelah selesai, dia duduk di kayu salib lagi, menggabungkan api peri dan guntur surgawi, mengeraskan tubuh Santo Agung ini, meningkatkan kekuatan fisiknya, dan juga meningkatkan kecocokan dengan tubuh fisik. Sesi itu adalah malam dan siang yang lain, dan ketika dia bangkit kembali, itu adalah malam berikutnya. Setelah waktu yang lama, dia mengenakan topeng hantu dan jubah hitamnya, dan dia menggunakan evolusi Zutian untuk menyembunyikan nafasnya, dan yang terpenting, dia menyembunyikan jiwanya. Sama seperti dia, Jenderal Kematian yang hadir, Yin Ming, ditutupi topeng hantu dan jubah hitam, dan mereka semua juga merupakan perkembangan minggu ini, menyembunyikan rahasia mereka seperti orang mati. Selain itu, senjata sihir yang mengerikan, Jenderal Mati tingkat suci, prajurit suci Qin Yishui yang hebat didistribusikan, mendiang Jenderal tingkat Saint King, Saint Qin Yishui Wang Bing, Jenderal Fana tingkat Saint juga memainkan peran mereka, semuanya membawa senjata magis tingkat dekat raja. Di masa lalu, dia mencari jiwa Raja Semu Gagak Emas di kota kuno Nantian dan tahu betul tentang pembagian suku Gagak Emas. Ada sekitar 100 di antaranya yang terbagi menjadi sekitar 100 kota kuno. Untuk menutupi mata dan telinga orang-orang, dia menggunakan dan apotecari dan tokoh sihir yang ada dalam bentuk itu untuk melacak keempatnya di wilayah selatan. Dan dia, langkah pertama untuk menghancurkan cabang-cabang tersebut. Dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, dia pasti bisa lumpuh bahkan jika dia tidak pernah dimusnahkan. Kota kuno di utara, paviliun cabang Suanyang dari klan Jinwu, 2 kuasi raja, 10 orang suci, dan 100 kaisar. Ye Chen menandai lokasinya dan segera memerintahkan untuk mengirim santo tingkat Raja Kematian Jenderal Yin Ming, yang menandai rute, lokasi, dan arah pada tubuh kematian Jenderal Yin Ming. Yin Ming Deat General Level Saint King. Jenderal yang mati segera mulai dan meninggalkan taman. Mengikuti rute, lokasi, dan arah yang diberikan oleh Ye Chen, dia langsung pergi ke kota kuno utara untuk menunggu perintah Ye Chen untuk membunuh. Dia harus bertarung dengan cepat dan tidak membuat kecelakaan. Semua jenderal mati, seperti peringkat Great Sage, dimuat. Untuk menghancurkan tugas 3 atau 5 House of Commons, kesalahannya adalah mereka terlalu kuat. Jika satu bilik bawah dihancurkan, masih ada waktu untuk menghancurkan beberapa bilik lainnya. Dia seperti seorang jenderal yang merencanakan strategi jitu. Dia menargetkan semua suku Jinwu kali ini, menargetkan 2 suku dalam satu nafas. Setelah dia melawan klan Gagak Emas dan memotong organ dalam Pangeran Gagak Emas, dia pergi ke klan Kunpeng. Adapun topi ini, Pangeran Kunpeng,
dia tidak akan pernah melepaskannya. Setelah semua orang pergi, Ye Chen juga keluar dari taman dan terus merencanakan langkah selanjutnya. Fasad loteng ini tidak besar, hanya sebuah toko kecil, tetapi menjual semua jenis obat, alat sulap, gulungan rune dan tumbuhan, tetapi tidak jarang. Toko kelontong ini tidak sederhana, atau bukan toko kelontong, melainkan cabang mata-mata dari organisasi mata-mata. Adapun organisasi intelijen, masyarakat di wilayah selatan menyebutnya Skynet. Seperti cabang Golden Crow, cabang organisasi mata-mata Skynet juga ada dalam bentuk toko, sehingga menutupi mata dan mata orang, mencakup wilayah yang luas, hampir seluruh wilayah selatan. Ye Chen tidak tahu itu adalah afiliasi Skynet. Meski pedagang kelontong ini kecil, jaringan intelijennya luas dan bisnisnya berdagang. Mengenai apakah keduanya terkait, itu tidak diketahui orang luar. Ketika Ye Chen masuk, seorang lelaki tua kurus sedang berbaring di kursi, memegang pena, gemetar lembut, bersenandung dengan santai. Dia adalah pemilik toko kelontong. Kamu tidak harus membeli, katakan saja apa yang ingin kamu beli. Pria tua kurus itu menatap Ye Chen. Kecuali untuk anggota cabang utama klan Jinwu, saya ingin semua informasi dari murid dan tetua klan Jinwu di luar negeri. Apakah mereka sedang dalam misi atau akan mencari pengalaman saat mereka tidak bersama klan? Saya ingin itu dan itu. Suara Ye Chen sudah tua, pria tua kurus itu belak-belakan, dan dia bahkan lebih belak-belakan. Suku Gagak Emas. Pria tua kurus itu mengangkat alisnya dan menatap Ye Chen. Mata pria tua itu tanpa sadar, menyempit. Jika Anda menginginkan begitu banyak informasi, apakah Anda ingin menyerang Gagak Emas? Seperti tuan rumah pavilion Skynet, apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan, jika tuan rumah tidak mau mengajarimu, orang tua itu bisa mengajarimu. Ye Chen berkata dengan ringan, nadanya menunjukkan kedinginan. Ini juga memiliki paksaan, yaitu, paksaan berdasarkan daging orang bijak yang agung. Aku ceroboh. Lelaki tua kurus itu tertawa terbahak-bahak. Pengetahuan yang dibutuhkan para Taois sangat berharga dan membutuhkan 10 juta batu sumber. Saya tidak tahu batu sumbernya, teman-teman, tetapi saya dapat membawa cukup. Ye Chen tidak berbicara dan membuang tas penyimpanannya. Selama informasinya cukup akurat, dia tidak akan mengatakan 10 juta, dia juga akan memberikan 100 juta, dan dia telah melakukan cukup banyak untuk membuat orang Jinwu membayar harga darah. Pria tua kurus itu meletakkan batu pegas, lalu berbalik dan berjalan ke aula dalam. Teman-teman Taoisme, tunggu di sini. Saat ini, pavilion cabang net sepenuhnya berfokus pada penjualan informasi dan tidak peduli dengan pengoperasian toko. Ini adalah segel kuno. Segel kuno itu sederhana. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya, mengambil gambar segel kuno itu, memegangnya di tangannya dan melihatnya. Karakter kuno yang dicetak pasti Dunjia Tianzi dan terkadang berkedip. Jika itu menyenangkanmu, aku akan memberikannya padamu. Pria tua kurus itu kembali, masih memegang tas penyimpanan di telapak tangannya, tetapi dengan anggun, semuanya tidak berharga, bawa pergi. Jadi, saya berterima kasih. Ye Chen tidak akan sopan. Dia menerima segel kuno itu, mengambil tas penyimpanan dari lelaki tua kurus itu dan melihat ke dalam. Dalam pelukannya, dia menatap lelaki tua kurus itu lagi. Aku ingin tahu apakah Skynet memiliki informasi tentang kolam giok Dewa Timur. Kolam giok Dewa Timur. Pria tua kurus itu mengangkat alisnya lagi dengan sedikit terkejut. Tamu hari ini. Sangat aneh bahwa Fang membeli informasi dari klan Jinwu dan langsung berakhir di kolam giok Dewa Timur. Setelah tertegun sejenak, dia tersenyum. Adapun reruntuhan timur, Skynet jauh dari jangkauan, dan kolam giok Dewa Timur, yang dulunya merupakan reruntuhan kuno, tampaknya telah menghilang. Jadi, kamu tahu bahwa Gurun Xuan Huangqi akan memasuki kota tanpa air mata. Ye Chen dengan ringan bertanya. Saya tahu itu. Pria tua kurus itu tersenyum, aku mendengarnya sebulan yang lalu. Satu orang meninggalkan kota tanpa air mata, tapi aku tidak tahu apa yang diketahui pavilionmu. Aku tidak tahu. Pria tua kurus itu menggelengkan kepalanya, kudengar wanita itu sangat misterius. Tidak ada yang bisa melihat kebenarannya. Itu hal gila lainnya. Pria tua kurus itu memainkan kumisnya, tapi dia tidak terkejut. Dia belum pernah melihat apapun di bidang intelijen. Ye Chen pergi, memecahkan bendera batu giok, dan semua informasi yang terkandung di dalamnya disegel di Shanghai. Investigasi ini lebih detail dari yang dia bayangkan. Setiap tetua murid Jinwu yang keluar, peringkat kultivasinya,
statusnya di negara Jinwu, dan lokasi saat ini dengan jelas tercantum dalam intelijen. Dia milik klan Gagak Emas, dan dia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Karena dia milik klan, dia tidak mengambil risiko. Pertunjukan bagus baru saja dimulai. Dia dengan ringan menutup matanya, menyentuh tanda roh kuno, dan merasakan lokasi kematian Yin Ming saat ini, sehingga 3 atau 5 kematian Yin Ming akan tiba di tempat yang ditentukan untuk menunggu perintah serangan. Ia tidak menyerang karena korban lainnya masih dalam perjalanan dan belum sampai di tempat tujuan. Saat itu, begitu perintah diberikan, dia pasti tercengang. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Dia membutuhkan banyak jenderal mati untuk pergi ke tempat yang ditentukan dan menyerang bersama. Ini tidak akan memberi orang Gold Crow waktu untuk bereaksi dan juga menyelamatkan. Jadi dia tidak menganggur selama 3 hari itu, dia selalu harus menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tujuannya adalah penampilan para murid dan tetua klan Jinwu. Mereka diambil satu persatu untuk tebusan. Berpikir demikian di dalam hatinya, dia langsung pergi keluar kota dan langsung pergi ke tenggara. 100.000 mil ke arah ini adalah sebuah lembah dengan pengalaman orang-orang Jinwu, 1 tetua, dan 1 murid. Yang terpenting, identitas muridnya tidak sederhana, dia adalah seorang pangeran yang lahir di klan Jinwu. Ketika dia tiba, tetua Gagak Emas dan pangeran Gagak Emas bersila jauh di dalam lembah. Ini adalah dunia rahasia kuno. Yang lebih tua adalah Raja Suci dan Pangeran Bijaksana. Organisasi Kesehatan Dunia, persepsi penatua Jinwu tidak lemah, Ye Chen diperhatikan segera setelah dia tiba. Ye Chen berjalan perlahan, menatap sesepuh Golden Crow dengan penuh minat, suaranya sudah tua, auranya kuat, roh jahat dan aura pembunuhnya menari bersama, membuat dunia bergejolak. Saya yang lebih tua dari klan Golden Crow, tapi saya tidak tahu yang mulia. Apa yang terjadi pada lembah ini saat larut malam? Elder Jin Crow pintar, dia melaporkan keluarganya, dan ingin memaksa Ye Chen kembali dengan kekuatan Jin Crow. Anda telah melaporkan keluarga Anda, dan lelaki tua provinsi itu bertanya. Siapa kamu? Elder Golden Crow berteriak dengan dingin, dengan aura tingkat raja yang suci, dan gelombang kekerasan instan, tetapi Pangeran Golden Crow memucat ketakutan. Saya menyalahkan Ye Chen karena terlalu kuat. Ye Chen menghancurkan tanah dalam 1 langkah, dan menebas langit dengan pedang. Wajah penatua Jin Crow berubah, dia menyikat tangannya dengan pisau hantu, memegang tangannya erat-erat, dan mengangkatnya untuk menghalangi. Suara logam retak segera terdengar, pisau kepala hantu penatua Gagak Emas retak, sulit untuk menghentikan kekuatan Fen Jijian, dan yang paling penting adalah sorakan tubuh suci besar, yang mematahkan pertahanannya. Percikan darah, pisau hantu penatua Gagak Emas hancur, 1 lengan dipotong oleh Ye Chen, sebelum dia bangun, Ye Chen menekannya dengan telapak tangan, dan tubuh penatua Gagak Emas yang hancur itu retak. Kekuatan tubuh fisik tingkat suci, Ye Chen meminjam dari kekuatan ini, jika tidak, berdasarkan kemampuannya yang sebenarnya, benar-benar perlu ada pertempuran berdarah, apakah dia bisa memenangkan sesepuh Golden Crow atau tidak. Penatua Golden Crow berlutut dan ditekan serta dilarang. Pangeran Gagak Emas ingin melarikan diri, tetapi juga dibawa oleh Ye Chen. Siapa kamu? Para tetua Golden Crow meraung, klan Golden Crow tidak akan membiarkanmu pergi. Cara selanjutnya, dia akan cukup sibuk. Kemanapun dia pergi, dia menangkap orang-orang Gagak Emas hidup-hidup, dengan bantuan tubuh kelas suci yang hebat. Raja Suci jauh dari lawan, dan untuk para junior Gagak Emas itu, dia hampir tidak bisa lepas dari penindasannya. Selama 3 hari terakhir, dia telah melakukan ini. Dia hanya menangkap mereka hidup-hidup. Ini semua hanyalah satu bagian, dan identitas orang yang ditangkap tidak sederhana, dan tebusan tidak akan rendah. Selama periode itu, saya juga mengalami 1 atau 2 kegembiraan yang tidak terduga. Saya hanya ingin menangkap orang Jinwu, tetapi kebetulan saya bertemu dengan 1 atau 2 orang Kunpeng. Jika dia menyusul, dia secara alami tidak akan melepaskannya. Setelah menyelesaikan klan Jinwu, selanjutnya adalah klan Kunpeng. Saya telah menerimanya saat ini dan akan berguna di masa depan. Pada malam hari ketiga, dia menyerah. Itu hanya karena jenderal mati yang dikirim semuanya telah mencapai lokasi yang ditentukan. Hanya setelah perintahnya, pavilion bercabang klan Jinwu akan diserang pada saat bersamaan. Dia tidak memberi perintah. Dia punya rencana lain, yang juga merupakan hadiah besar untuk keluarga Golden Crow. Itu adalah malam yang dalam lagi. Dia ingin menyewa pembunuh.
Di kursi toko kelontong, ada seorang pria parubaya berbaju hitam. Kultivasinya tidak rendah, tetapi dia adalah seorang suci. Dengan jubah menutupi wajahnya, dia memiliki semangat membunuh yang kuat dan temperamen pembunuh. Waktu, tempat, orang. Pria berbaju hitam dengan samar berkata, masih ada cukup batu sumber. Yang paling penting adalah dengan keagungan Sage Agung, menyebabkan pria berbaju hitam itu melepaskan jubah yang menutupi wajahnya, dan sepasang mata elang menatap Ye Chen dengan ketakutan. Teman-teman, silakan masuk. Pria berbaju hitam tidak berbicara, tetapi kata-kata itu datang dari halaman belakang. Suara itu sudah tua, layu dan dingin, dan ketika orang mendengarnya, seluruh tubuhnya terasa dingin. Ye Chen berhenti dan melangkah ke halaman belakang. Dan di bawah pohon tua, bersandar pada lelaki tua berpakaian hitam, menyembunyikan wajahnya, basis kultivasinya rendah, dia adalah kelas Saint King asli, dan napasnya sangat lemah. Tanpa kecuali, mereka semua adalah anggota klan Jinwu, termasuk tetua dan murid. Itu sama saja dengan tidak menjadi anggota klan. Pria tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya untuk mengambilnya, melihatnya, mengerutkan kening, menatap Ye Chen melalui celah di gaun itu, mata lamanya bersinar dengan makna yang dalam. Semua kertas itu adalah anggota Jinwu, dan nomornya ada di sana, tidak banyak dari mereka. Jawabannya adalah tidak ada jawaban. Kata Ye Chen dengan santai, mengetahui bahwa lelaki tua berjubah hitam itu sedang mengintip, tetapi segera mengabaikannya. Ada kesempatan untuk meliput perkembangan minggu ini, dan dia percaya bahwa lelaki tua berbaju hitam itu tidak dapat merusak wajah aslinya. Golden Crow adalah klan yang hebat dan hadiahnya sangat besar. Ekspresi lelaki tua berpakaian hitam itu kembali normal, nadanya masih layu dan dingin. Orang-orang yang terdaftar oleh Tao membutuhkan 90 juta batu sumber. Dalam 3 hari terakhir, dia menangkap orang dan menghancurkan banyak batu sumber. Dia tidak peduli dengan uang, dia akan melakukan apa saja, tidak peduli seberapa besar dia akan membahayakan gagak emas. Waktu, tempat. Pria tua berjubah hitam mengeluarkan tas penyimpanan dan menatap Ye Chen lagi. Malam ini, jangan luang, kata Ye Chen, melambai dan membuang tas penyimpanan yang berisi banyak tanda giok, masing-masing tanda giok sesuai dengan seseorang, area budidaya, dan lokasi. Semua tempat ada di sana, dari badan intelijen Tianwang yang dia tanyakan langsung. Kesepakatan ini selesai. Pria tua itu berdiri dengan pakaian hitam dan menurunkan mantelnya pada satu titik. Aku ingin menggantungkan kain putih ini pada setiap anggota suku gagak emas yang terbunuh malam ini. Ye Chen berbalik dan sebelum pergi, sebuah kain putih terbang keluar dan jatuh ke arah pria tua berpakaian hitam itu. Seorang lelaki tua berpakaian hitam mengambilnya dan di atas kain putih itu ada beberapa sosok berdarah, salahkan pangeranmu. Pria tua berbaju hitam itu sedikit menyipitkan matanya. Pangeran di atas kain putih, tentu saja, adalah pangeran gagak emas. Dengan hanya 7 karakter ini, dia bisa dengan mudah menebak sesuatu. Itu pasti pangeran gagak emas yang memprovokasi musuh. Para pembunuh itu dan bahkan seluruh klan Jinwu ditangkap. Pria berjubah hitam memanggil pria parubaya berjubah hitam dan menyerahkan tas penyimpanan dan daftar pembunuhan yang diberikan Ye Chen kepadanya. Saya tidak bisa menyelesaikan cabang ini hanya dengan menunggu. Mengirim cabang lain untuk membantu tidak akan merusak reputasi Tianmu. Pria parubaya itu dengan hitam melihat daftar pembunuhan dengan cemberut, jumlahnya sangat besar. Hanya ketika Tianmi menyerang, dia memerintahkan Yin Ming untuk menyerang juga. Ini adalah pendekatan dua arah. Guntur panjang tidak memberikan reaksi gagak emas dan menghemat waktu. Acara telah dimulai dan hal-hal yang lebih baik belum datang. Dia ingin seluruh klan gagak emas merasakan kemarahannya yang mengerikan, dan pangeran gagak emas pada akhirnya akan membayarnya dengan darah. Di banyak kota kuno, orang berpakaian hitam muncul di langit dan bumi di bawah malam yang gelap. Segera, bencana berdarah tiba-tiba muncul, dan pembunuhan pertama dari pembunuh surgawi mengakhiri pembunuhan pertama. Itu adalah anak kecil dari suku Jinwu. Sebelum dia dibunuh oleh pembunuh penghancur surgawi, dia masih berada di restoran, dia dipotong oleh pedang dan kepalanya jatuh lurus ke bawah. Sampai dia meninggal, dia bahkan tidak melihat siapa yang membunuhnya. Sampai kematiannya, dia tidak tahu siapa yang memprovokasi dia. Tidak ada yang mengharapkan penampilan seperti itu. Sebelum dia bisa melihat siapa yang menggerakkan tangannya, sebuah pedang hitam melintas dan pangeran gagak emas berlutut. Pangeran klan gagak emas, apakah ini caramu dihancurkan?
Banyak orang berkumpul dan diam-diam menelan, dia bijaksana. Apakah itu orang suci? Yah, itu pasti orang suci. Siapa yang akan membunuhnya? Jika kamu berani membunuh pangeran dari klan Gagak Emas, orang itu seharusnya sudah lama datang. Dan perseteruan dengan Gagak Emas. Di tengah percakapan, kain putih melayang dari jendela, yang tidak jatuh dan jatuh pada pangeran Gagak Emas. Pembunuh itu pergi dengan tergesa-gesa, melupakan kain putihnya, dan itu dia. Namun kain putih ini mengagetkan penonton karena takut kepala mereka ikut bergerak. Pada 7 atau 8 napas, talenta restoran muncul lagi, dan dalam sekejap mata, mereka melihat seorang pangeran berpakaian putih dengan gagak emas dan 7 kata berpakaian putih, salahkan pangeranmu. Pangeran dari suku Gagak Emas. Banyak yang melihatnya menggaruk-garuk kepala. Kalau tidak, suku Gagak Emas masih memiliki pangeran lain. Rupanya, Pangeran Gagak Emas memprovokasi musuh dan musuh datang untuk membalas dendam. Jika Pangeran Gagak Emas tidak ditemukan, orang-orang dari suku Gagak Emas akan dimusnahkan. Pergilah, Pangeran Gagak Emas telah dihancurkan, Gagak Emas pasti marah kepada kita dan kita tidak dapat menanggung akibatnya. Para penonton mundur, takut Gagak Emas akan menjadi marah saat dia berjalan perlahan. Namun, insiden pembunuhan restoran ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota kuno, dan kota kuno itu adalah pusatnya. Itu juga berita tentang kehancuran klan Jinwu. Itu diwarisi dari kota kuno lainnya, dan juga pangeran dari klan Jinwu yang langsung dibunuh. Sebelum keempatnya dikejutkan, berita kehancuran klan Jinwu disetujui oleh beberapa kota kuno satu persatu. Hal yang sama adalah mereka semua adalah anggota suku Gagak Emas dan mereka semua terbunuh oleh pedang. Setelah kematiannya, tubuhnya ditutupi kain putih, dan 7 sosok raksasa berbaju putih menarik perhatian, salahkan pangeranmu. Apakah klan besar menyerang klan Gagak Emas? Di bawah langit tempat para biksu berkumpul, berbicara, dan banyak orang mengingat kenangan, datang dari kota kuno lain. Ketika muncul, gambar itu sangat berdarah, dan orang-orang di Gagak Emas reruntuhan sangat disayangkan, dari kekaisaran hingga dari raja suci, dari murid hingga pangeran. Sialan, sangat bagus untuk dilihat. Terlalu banyak pujian, setelah makan malam kuno, seseorang akhirnya keluar untuk mencari Gagak Emas untuk menyelesaikan perhitungan. Kalau begitu ubah kami nanti. Ye Chen Yu tersenyum, menuangkan secangkir teh kuno terakhir, meninggalkan batu awal, berdiri, dan langsung pergi ke paviliun cabang Jinwu di kota ini. Semua orang tercengang dan mereka dengan tenang membuka jalan untuknya dan menyaksikan Ye Chen berjalan menuju paviliun cabang Golden Crow. Pada saat yang sama, peri gunung dari klan Gagak Emas dan Raja Suci dari Gagak Emas, Kaisar Gagak Emas masih bermeditasi di puncak gunung dan dibangunkan oleh suara yang mengatakan, Kaisarku, datanglah ke aula leluhur, klan saya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kaisar Gagak Emas tiba-tiba membuka dan menutup, menuruni gunung dalam satu langkah, terbang ke aula kuno seperti cahaya ilahi. Aula kuno Gagak Emas membentuk dunianya sendiri, di mana langit berbintang di atas langit penuh dengan bintang, dan setiap bintang adalah peta jiwa yang bersinar dengan warna cahaya berbeda, yang jumlahnya tak terukur. Ini adalah tempat penting bagi suku Gagak Emas. Setiap anggota klan Gagak Emas memiliki kartu Giok Yuan Shen di sini. Kenapa panik? Kaisar Gagak Emas masuk dan melihat sekeliling ke arah para tetua klan Gagak Emas. Kaisar Gagak Emas mengangkat kepalanya, tetapi dia melihat langit berbintang dipenuhi lempengan Giok Yuan Shen yang hancur satu persatu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Kaisar Gagak Emas sangat marah dan semua bagian dari Yuan Shen jadi medalion rusak, yang berarti klan Gagak Emas telah mati dan jumlah mereka terus bertambah. Entahlah, aku melihatnya setengah jam yang lalu. Tetua yang menjaga kartu Giok Yuan Shen di aula leluhur hanya berjanji, mereka semua adalah murid dan tetua yang dikirim, dan ada banyak pangeran. Pendeta, Kaisar Gagak Emas sangat marah lagi, kirim Raja Gagak ke cabang utama untuk menyelidiki. Ketika keempat sosok itu terungkap, kartu Giok Yuan Shen di atasnya seperti darah ayam, dan hancur setelah melihat kesusahan ibunya. Apakah klan besar menyerang Gagak Emasku? Begitu banyak orang mati sekaligus. Penatua Gagak Emas berkata dengan dingin, ini jelas dimaksudkan untuk Gagak Emasku. Seperti yang dikatakan Penatua Gagak Emas, dia mendengar teriakan dari luar aula leluhur, sesosok hitam terbang masuk dan jatuh. Kaisarku, cabang utama Gagak Emas dihancurkan 1/4 jam yang lalu.
Seluruh aula penuh dengan suara kaget berapa banyak orang kuat yang dikirim dari sisi lain. Pria berjubah hitam menghancurkan batu giok, gambarnya berdarah, paviliun gagak emas runtuh, dan ada mayat di reruntuhan. Elder Jin Crow segera berkata, selain itu, formasi yang memproklamirkan diri dari 9 sub-aula utama telah dibuka dan secara bertahap menjadi memproklamirkan diri. Grand Elder Golden Crow berkata dengan lembut, jika benar ras lain menyebabkan masalah, bahkan jika mereka belum menyatakan diri, mereka harus melancarkan perang besar-besaran melawan mereka. Kaisar Gagak Emas mengertakkan gigi, matanya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Itu adalah putra mahkota emas, apapun yang terjadi dengan langkah seperti itu. Pangeran Gagak Emas tidak diam, Kaisar Gagak Emas berteriak dengan pukulan dan berkata dengan marah, jika kamu tidak membuat musuh di mana-mana, bagaimana bisa Gagak Emasku kehilangan begitu banyak malam ini? Pangeran Gagak Emas tertegun dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Golden Crow yang lebih tua mendengus dingin dan mengumpulkan banyak gambar yang dikirim kembali ke tirai air untuk digantung di depannya. Sekilas, Pangeran Gagak Emas melihat sesosok tubuh tergantung di atasnya. Kain putih dan 7 tanda yang diukir dengan darah di kain putih menyilaukan, salahkan pangeranmu. Dia menggertakkan giginya dan tampak lebih marah daripada Kaisar Gagak Emas. Pembunuhan ini pasti akan memicu balas dendam. Semua tetua mendengus dingin dan menatap Pangeran Gagak Emas. Di antara anggota klan Golden Crow yang mati adalah anak dan cucu mereka. Jika Pangeran Gagak Emas pergi ke suatu tempat untuk memprovokasi musuh, mereka tidak akan mati. Pangeran Gagak Emas yang dihina semua orang tampak lebih menakutkan. Kaisar Gagak Emas segera berteriak, karena banyak tetua menargetkan Pangeran Gagak Emas. Pangeran Gagak Emas memang putranya. Kaisar Gagak Emas berteriak, menyebabkan lebih banyak tangisan. Wajah Kaisar Gagak Emas tiba-tiba menjadi suram. Mata tetua klan Gagak Emas menjadi merah, dan suasana di aula menjadi tertekan dengan kata-kata itu, dan udara yang mengalir juga menjadi lebih dingin. Kaisar Gagak Emas sangat marah, dan teriakan itu mengguncang aula leluhur Gagak Emas. Dia adalah kaisar tertinggi dari Golden Crow Clan, makhluk tertinggi. Mendengar aumannya, orang tuanya pun mendengus dingin dan tiba-tiba keluar dari aula.